Selamat pagi Pak Astro. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Oke. Kira-kira hari ini sibuk atau tidak? Tidak. Ya baik. Begini Pak, di sini saya akan melakukan pra observasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan sebelum rangkaian kegiatan supervisi akademik. Dimulai kita perlu bercerita terlebih dahulu, membahas beberapa poin, yaitu yang pertama tujuan dari percakapan kita hari ini yaitu untuk menyepakati apa yang menjadi tujuan kita pada supervisi nanti. Dan yang kedua, ketika saya melakukan supervisi nanti, Bapak tidak perlu merasa diawasi seakan-akan saya sedang mencari kesalahan Bapak dalam proses mengajar, tapi bagaimana Bapak merancang pembelajaran itu yang berpihak pada siswa. Dan yang ketiga itu menginformasikan poin-poin apa yang akan Bapak lakukan nanti. Di situ saya akan amati. Jadi di sini apa yang sudah Bapak siapkan dalam pembelajaran untuk besok nanti? Kalau untuk persiapan itu ada yang pertama ada media pembelajaran, kemudian yang kedua itu ada soal asesmen informatif, kemudian dilengkapi dengan LKPD-nya. Kalau boleh saya tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kalau untuk pembelajaran di besok itu ada satu tentang, karena ini materinya tentang break even point, jadi tujuan pembelajarannya itu bagaimana peserta didik dapat menghitung break even point dalam usaha pengelolaan makanan khas daerah. Itu saya sampaikan. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran besok, yaitu di mana siswa dapat menghitung break even point usaha pengelolaan hasil khas daerah. Nah, terkait dengan materi pembelajaran, apa saja yang sudah Bapak siapkan agar pembelajaran itu efektif? Kalau dari segi persiapan itu saya ada media pembelajaran untuk membantu para peserta didik, karena saya menyadari banyak yang lebih suka dengan materi yang tidak hanya didengar tapi juga dapat dilihat beberapa contohnya. Kemudian dari situ dari beberapa contoh yang saya kasih akan saya uji kembali dengan asesmen formatifnya, menguji pemahaman siswa, dilengkapi dengan LKPD. Dari situ saya membagi beberapa kelompok dan mereka akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, dari beberapa hal yang sudah Bapak siapkan, kira-kira apa yang dapat membantu Bapak untuk mencapai keberhasilan yang ingin dicapaikan? Kalau bagaimana cara untuk saya dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran di materi ini, tentunya dari yang sudah saya siapkan tadi ada media pembelajarannya. Harapannya tidak hanya mereka mendengar tapi juga dapat melihat beberapa contoh. Tentunya saya juga harus mengembangkan bagaimana saya dapat menjelaskan dengan baik kepada peserta didiknya, supaya peserta didik lebih mudah untuk memahami lagi. Ya, selain dari kemampuan Bapak untuk menyampaikan materi, mengembangkan potensi Bapak, kira-kira ada kemampuan lain yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan ini? Kalau kemampuan lain sih, karena ini di dalam kelas, tentunya saya harus punya kemampuan untuk mengelola kelasnya. Bagaimana saya bisa mengatur anak-anak untuk bisa fokus ke apa yang nanti saya sampaikan, karena inti dari pembelajaran ini sukses atau tidaknya itu tergantung dari seberapa fokus anak-anak menyimak apa yang nanti saya sampaikan.
Oke, baik Pak. Untuk pembelajaran besok, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan agar keberhasilan itu sesuai dengan rencana Pak? Kalau dukungan mungkin kurang lebih sama dengan yang tadi, karena saya membutuhkan untuk bisa capai ke tujuannya itu, saya membutuhkan kerjasama antara peserta didik sehingga mereka bisa tenang, bisa fokus, itu yang saya harapkan. Jadi dari apa yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan ke peserta didiknya. Kalau mereka fokus, mereka bisa memberanikan diri untuk bertanya apa yang memang belum dipahami. Saya menjelaskan itu, saya yakin tujuannya akan tersampaikan. Oke. Besok ada beberapa hal yang akan saya amati, terutama dalam proses pembelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya mengenai poin-poin yang diamati dalam instrumen supervisi. Dan setelah saya melakukan supervisi, saya akan melakukan sebuah pertemuan lagi, yaitu merefleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak sampaikan di kelas. Untuk itu kita perlu menyepakati waktunya, kira-kira yang Bapak punya waktu untuk kita melakukan pasca observasi itu apa? Karena kita bicara tentang pasca observasi, berarti harus selesai proses pembelajaran dulu. Mungkin akan ada beberapa yang harus saya siapkan, baru mulai pasca observasinya. Berarti bisa besok atau 2 hari setelah proses pembelajaran. Mungkin. Ya baik, berarti mungkin di hari Rabu atau hari Kamis kan? Kita akan bertemu lagi untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak, saya pikir perbincangan kita mungkin sampai di sini. Semoga di supervisi besok berjalan lancar dan sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih banyak Pak, selamat pagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini itu orang kelanjutan materi dari Breaking Point yang hari ini itu telah akan membahas yang namanya perhitungan atau menghitung Breaking Point. Sebelum saya mulai, mungkin saya minta satu orang dulu untuk berdoa, semoga akan mendoakan semoga apa yang telah pelajari hari ini itu mudah untuk kita pahami, semua akan pahami. Amin. Tuhan, saya minta pimpin doa ini. Ya, berdiri. Siap, salam. Untuk hari ini terlepas apakah ada yang izin sakit ataupun yang tidak masuk hari ini, saya minta keterangannya bagi yang tidak masuk hari ini. Sudah masuk Pak? Kemudian hari izin sakit hadir ya? Sakit miskin masih artinya semua ada. Saya minta perhatian lagi. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kelanjutan materi pada hari ini adalah menghitung break-even point. Jadi tolong diperhatikan bagaimana orang bisa menghitung break-even point. Untuk hari ini juga saya punya tujuan pembelajaran. Ada satu tujuan pembelajaran, yaitu setelah orang pelajari materi ini, itu semua peserta didik diharapkan mampu untuk menghitung atau mampu untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghitung
ada dua pertanyaan pemantik untuk hari ini. Nanti bisa dilihat kalau ada yang merasa dia bisa menjawab, silakan angkat tangan kemudian menjawab. Sebutkan salah, sebutkan nama kemudian dia menjawab. Untuk pertanyaan pemantiknya, poin yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang break even point? Apa yang kalian tahu tentang kalimat break even point? Yang lalu saya sudah menyinggung, sudah memaparkan materi break even point. Sekarang, apa yang Noni ketahui tentang break even point? Ada? Salam, bukan nama, kemudian menjawab. Ayo. Ada? Ya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya ketahui mengenai break-even point atau bisa disingkat sebagai BEP. BEP atau break-even point adalah sebuah kondisi di mana sebuah perusahaan atau suatu toko tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, yang di mana tingkat penjualan tetapi tingkat keuntungan dan kerugian sama dengan nol, atau bisa kita katakan dengan istilah yang kita dengar yaitu balik modal. Kemudian poin yang kedua, dengan lain kalau kita lanjut ke pertanyaan tematik yang kedua, yaitu bisa dilihat komponen apa saja yang diperlukan untuk menghitung break even point. Bagaimana cara untuk orang bisa menghitung break even point? Apa saja komponennya? Kemarin ada beberapa. Yang pertama yang singkatan itu. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah FC. Bahasa Inggrisnya adalah Fixable cost. bahasa Indonesia apa? Biaya tetap. Kemudian kemudian ada juga Price. itu dia. Untuk selanjutnya itu akan saya paparkan materinya terkait dengan break-even point. Kemudian akan ada satu soal yang nanti dikerjakan, tapi saya minta pembagian kelompoknya. Untuk kelompoknya saya kembalikan ke Moni, siapa saja yang mau satu kelompok, dan saya minta dibagi untuk 4 kelompoknya. Kita berdiskusi satu soal untuk menghitung break-even point. Bagaimana cara kita menghitung break-even point? Dan setelah berdiskusi ke kelompoknya akan saya kasih juga lembar penilaiannya. Nanti Moni berdiskusi, Moni catat, kemudian presentasikan, sampaikan keterangan semua apa yang Moni pahami tentang break-even point. Bagaimana cara untuk menghitung break-even point? Bisa? Bisa. Silakan untuk pembagian kelompoknya saya kembalikan siapa dan siapa. Tulis nama anggota kelompok. Buat lagi diketahui jumlah unitnya berapa, harganya berapa, kemudian biaya tetapnya berapa. Masuk di dalam emisi. Jadi sesuai dengan contoh yang tadi diketahui jumlah unitnya berapa, kemudian harganya berapa, biaya tetapnya berapa. Ini sama dengan nanti jelaskan semua, sudah semua tahu. Nanti masing-masing presentasi. Ada yang unitnya selesai? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, dua. Nanti ini yang jelaskan ya, ini sudah. Perhatian untuk penjelasannya, untuk presentasinya itu masing-masing kelompok jelaskan satu-satu saja. Jadi ada satu kelompok yang hanya menjelaskan unitnya saja,
Kemudian ada lagi yang hanya menjelaskan untuk rupiahnya, perhitungan untuk unit, perhitungan untuk yang rupiahnya. Jadi untuk kelompoknya alif katanya siap untuk menjelaskan yang unitnya. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami akan menjelaskan tentang break-even point dalam unit. Perhitungan break-even point dalam unit yang akan dibacakan soalnya oleh Oke, baik. Soalnya yaitu sebuah rumah usaha makanan khas daerah pembuatan gado-gado setiap produksinya menghasilkan 130 kemasan dengan harga jual 15.000 per kemasan. Variabel satu kali produksi adalah 975.000. Biaya tetap terjadi secara merata jumlahnya 600.000. Oke. Jawaban kami, kelompok kami adalah FC sama dengan FC itu fixed cost yaitu 600.000, biaya tetap P-nya harga yaitu 15.000, FC variable cost diperoleh dari 975.000 atau dibagi 130 unit dapat 7.500. BEP sama dengan BEP sama dengan FC itu 600.000, P-nya 15.000, FC-nya 7.500. 600.000 dibagi 15.000 dikurang 7.500. Yang duluan 15.000 dikurang 7.500 dapat 7.500. Semuanya 600.000 dibagi 7.500 dapat 80 unit. Sekian dari kami. baik, itulah hasil jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Saya ingin menanggapi dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok tiga. Ya, di soal tersebut tidak ada itu yang namanya 7.000. Terus dari mana yang Anda dapat 7.000? Mohon tanggapinya dan mohon jawab penjelasan juga. Apa dari 2.500 itu 975 dibagi 130, Hasilnya 7.500. Apakah sudah masuk dengan yang contoh soal yang tadi? Tidak. Oke, karena PC itu kan ambil dari nilai dasar. Yang tadi Pak sudah jelaskan nilai itu. PC. Ada FC, ada VC. Jadi FC yang nilai tetap, FC yang variabel tetapnya adalah 600. Bagaimana? Mau saya jelaskan atau mau dijelaskan? Oke. Kalau dari segi pertanyaan, saya menganggap bahwa kelompok 1 masih keliru, masih sedikit bingung. Bagaimana sampai bisa dapat 7.500? Di sini saya katakan perhitungan mereka tepat karena 7.500 diperoleh dari biaya keseluruhan. Biaya keseluruhan. Coba tadi kan yang saya lihat yang di keterangan yang diketahui. Variabel cost itu didapat dari mana? Biaya keseluruhan dibagi dengan seluruh unit 130. Jadi 975 dibagi dengan 130 dapatnya 7.500. Nah, jadi masuk di situ 7.500 itu sebagai variabel costnya. Per satu variabel itu nilainya 7.500. Nah, harga kan 15.000. Jadi 15.000 dikurangi 7.500 dapatnya 7.500. Nah, dari perhitungan selanjutnya biaya tetap berapa? 600.000.
dibagi dengan 7.500 dapatnya 80 unit. Jadi dari 130 Moni butuh 80 unit untuk bisa capai ke titik impasnya atau break-even point-nya. Kalau mau dibuktikan 80 dikali 7.500 coba. Kan? Pas kan? Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa antara VC, FC dan VC itu masih membingungkan di kelompok sebelah. FC itu yang biaya tetapnya. Kalau VC variabel cost-nya adalah orang mencari bagaimana nilai dari satu kemasannya, satu unitnya. Untuk bisa dapat nilai per satu unitnya itu biaya keseluruhan 975 dibagi dengan jumlah unitnya 130. Bisa? Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang akan dijelaskan oleh dia. Diketahui TR sama dengan total revenue yaitu 1.950.000. FC sama dengan 375.000, sedangkan FC sama VC sama dengan variabel cost diperoleh dari Untuk setiap nominalnya dicapai dapatnya dari ada kan? Ada tuh? Ada kan di setiap VC sama dengan variabel cost diperoleh dari 975.000 dibagi 130 sama dengan 7.500. Kembali rumus BP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi dalam kurung VC bagi TR sama dengan FC 600.000 dibagi 1. Kita bagi dulu FC bagi TR yaitu 975.000 dibagi 1.950.000 hasilnya 0,1. Selanjutnya 600.000 dibagi 1 dikurangi 0,5 hasilnya 0,5. Jadi 600.000 dibagi 0,5 sama dengan 1.200.000. Yang dari apa nama VC-nya dapat berapa tadi? VC variabel cost Variable cost dapat berapa? 7.500 dapat dari 975.000 bagi 130. Lanjut. Sebelahnya ya, TR-nya berapa? TR-nya berapa? Dapat dari per unit. Coba mau menyimak yang sana, yang perhitungan dalam rupiahnya. Dari kemasan. Yang TR-nya berapa? Lanjut dulu, terada yang salah, lanjut dulu. Total revenue yaitu 1.950.000 didapat dari Harga kemasan. 130 kemasan kali 15.000. Terus tadi tuh yang Oke, sama dengan 375.000 didapat Sebagai biaya tetap 600.000. dari 600.000. VC sama dengan variabel cost diperoleh dari 975.000 dibagi 130 sama dengan 7.500. Balik lagi BP ini. BP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC bagi TR. VC bagi TR itu 975.000 dibagi 1.950.000 sama dengan 0,5. Jadi FC 600.000 dibagi 1,0,5
Hasilnya 0,5. 600.000 dibagi 0,5 hasilnya 1.200.000. Jelas tuh. Tutup. Silakan, silakan. Tutup. Ya, kemudian hasil dari kami. Terima kasih atas kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya menganggap itu jelas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah presentasi. Semoga dalam berdiskusi tadi itu semua yang ada di kelompok yang menjadi anggota kelompoknya itu bisa memahami yang namanya perhitungan break-even point dalam unit maupun dalam Jadi sebelum mengakhiri, mungkin saya minta tanggapan dari beberapa siswa terkait dengan pembelajaran hari ini. Apa yang kami dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Dari kami sendiri, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Yang mungkin sebelumnya belum tahu apa, kemudian setelah melewati pembelajaran ini, apa yang mengetahui dapat mengetahui rumus break-even point dalam unit maupun dalam rupiah. Ada lagi yang lain? Ada? Ada? Ada kata-kata? Ada kata-kata? Sebenarnya banyak. Satunya adalah dari pembelajaran ini, bagaimana cara menghitung break-even point dalam sebuah usaha. Itu pengetahuan barunya adalah kalau tadi ketika kalian memulai usaha, kalian cuma asal-asalan nih. Saya modal sekian nih, saya bikin sekian, nanti kalau begitu ya saya rugi ya, saya untung, karena tidak ada pengetahuan tentang dari nominalnya berapa, modalnya berapa, berapa yang harus saya hasilkan, berapa yang harus terjual sehingga bisa kembali modalnya, kemudian bisa mengetahui apakah ada untung atau tidak. Dari jumlah sekian untuk bisa dapat untung harus berapa yang dalam produksi. Begitu. Jadi nanti kalaupun masuk dalam dunia usaha ini di bawah. Tidak mengalami kerugian. Menghasilkan tiket atau untuk toko jual toko dan sebagainya. Jadi perhatikan untuk FC, fixed cost-nya, kemudian variable cost-nya. Ada tadi kelompok satu yang bingung karena itu. Kemudian seharusnya saya koreksi dari sini karena tidak ada perhitungan yang dapatnya 7.500. Berarti dia jadi 700. Ya, dia harus jadi berapa begitu karena dikali dengan 130. Kan hasil yang kalau ini punya ini baca tadi itu dia dalam unitnya ada satu poin yang dia tidak masuk dalam unitnya. Yang tadi setelah itu isinya perbaiki, yang dia dikali dengan 130 baru betul. Yang 1.900 berapa begitu itu yang betul. Bisa? Nanti bisa dikumpulkan untuk yang atas yang tadi saya bagikan. Pembelajaran hari ini dari sekian kesimpulan yang dikasih ke saya, kemudian saya juga menyimpulkan, semoga dari awal hingga kesimpulan yang tadi itu bisa dipahami terkait dengan materi perhitungan break-even point. Ada dua poin yang kita pelajari, yaitu dalam unit maupun dalam semoga dan dijelaskan betul-betul dipahami. Kalaupun nanti
keluar dan ada yang merasa bahwa saya belum terlalu paham, tolong ditanyakan ke teman-teman yang lain karena di semester nanti soal-soal begini yang nanti diujikan. Siapa? Bisa? Bisa. Siapa? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di hari ini. Kegiatan kita hari ini yaitu tentang pasca observasi, di mana beberapa hari kemarin itu kita sudah melakukan supervisi akademikas. Ya, jadi kita akan ada dalam pasca observasi dan tujuan untuk kegiatan kita hari ini ada dua, yaitu di mana kita menganalisis apa yang sudah yang saya dapatkan ketika saya melakukan observasi kemarin dan juga memberikan umpan balik ke depan apa yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi di sini dari pertanyaan saya dalam kegiatan observasi kemarin itu saya melihat dalam Bapak menyampaikan materi, terus di mana Bapak menyampaikan proses belajar mengajar itu menurut Bapak apa sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum? Kalau terkait pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa dikatakan sudah mencapai karena menurut saya luar biasa yang bisa memancing semangat peserta didik untuk lebih menyimak lagi. Karena kalau misal tidak menggunakan itu kan anak-anak ada yang memang fokusnya kurang, tapi dengan saya menambahkan beberapa animasi itu mereka lebih fokus. Kemudian materi yang disajikan itu simple tapi cukup jelas yang isi yang saya sajikan. Kemudian beberapa contoh yang ditampilkan juga bisa memudahkan peserta didik untuk memahami kemudian menjawab sehingga saya bisa katakan pencapaian itu lumayan. Baik, jadi kemarin ketika Bapak menyampaikan terus belajar mengajar, Bapak sudah baik ya? Iya. Sudah baik ya. Penyampaian materi dengan menggunakan animasi, dengan menggunakan mode-mode pembelajaran video itu ya. Jadi di sini saya melihat kemudian menurut Bapak kira-kira ada hal yang kurang baik atau ada apa yang perlu Bapak perbaiki dalam proses pembelajaran? Kalau yang harus diperbaiki menurut saya itu ada beberapa poin karena sekarang kan kita hidup di zaman teknologi nih. Semua peserta didik kalau ke sekolah pasti membawa HP. Kesadaran peserta didik adalah dalam hal belajar masih minim dalam memanfaatkan teknologi tadi. Jadi seharusnya digunakan untuk pembelajaran, tapi ada beberapa yang memang mungkin masih balas-balas chat dan sebagainya. Itu saya betul-betul mengelola. Saya dari awal sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya itu tidak boleh menggunakan HP. Kalau misalkan ada sewaktu-waktu yang harus perhitungan ataupun cari lagi informasi, baru saya bolehkan. Jadi di situ pengelolaan kelas yang menjadi mungkin bisa dikatakan poin pertama untuk pengelolaan kelas dulu. Ya tadi dengan kesepakatan yang tadi baru orang bisa ke materi sehingga adanya fokus dari peserta didik tadi. Ya, baik. Jadi dimana dalam penyampaian materi, dalam pengelolaan kelas di situ Bapak menginginkan bahwa harus ada kesepakatan antara Bapak dengan siswa ketika HP itu digunakan ketika Bapak meminta ada kebutuhan sendiri. Ya, baik. Di sini kira-kira terkait dengan pembahasan kelas atau menurut dalam pembelajaran yang Bapak berikan itu menurut Bapak apa ketika Bapak melihat anak-anak dalam proses belajar mengajar yang dapat Bapak ambil itu yang bisa Bapak pelajari dari mereka
mereka ada dalam skala berapa, yaitu dari hitungan 1 sampai hitungan 10 itu yang dapat Bapak pelajari mereka ada pada skala. Kalau dengan jumlah siswa yang ada kemarin itu kalau dari 1 sampai 10 kisaran 7 kayaknya. 7. Iya, karena masih ada beberapa siswa yang kita akan masih berulang-ulang dan fokusnya juga masih belum terlalu tinggi. Kan yang Bapak inginkan dari siswa itu mereka harus mencapai poin berapa? Harapan pasti tinggi nih, semua Iya. pasti mengharapkan Pasti ingin yang- poin tertinggi nih. Tapi dengan Masuk poin. beberapa kendala yang ada di dalam dan sekian banyak siswa dengan satu guru, kendala terbesarnya adalah pengelolaan kelasnya. Iya, iya, Tadi iya. saya bilang. Jadi kalau mengharapkan poin tinggi itu ya paling harapannya cuma bisa sampai di angka 8 atau 9 lah, mungkin, karena tadi saya bilang begitu banyak siswa dan ketika saya akan di sini jadinya begini, sebelah lagi bagaimana ya, ya kendala seperti itu. Baik Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak dari apa yang tadi Bapak sampaikan, apa yang menjadi prioritas utama Bapak dalam ketika menyampaikan materi di kelas? Kalau yang pertama ya pasti harus lebih mempersiapkan lagi media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian dari segi isi, dari segi contoh soal misalnya, karena kemarin kan materinya terkait perhitungan tuh, jadi materi yang contoh-contoh yang disajikan juga harus lebih detail, harus betul-betul dipahami oleh peserta didiknya. Kemudian yang terpenting dari sekian yang sudah saya sajikan, tentu kemampuan dari saya yang mungkin saya harus lebih tambah lagi bagaimana saya bisa memaparkan isi materi dengan jelas yang bisa diharapkan oleh peserta didiknya. Dan penjelasan contoh soal juga kurang lebih sama sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Baik, berarti yang menjadi prioritas utama Bapak ini kemampuan ya, kemampuan di mana bisa menyampaikan materi pada siswa dan siswa juga bisa menerimanya dengan baik. Lalu dengan untuk mencapai kemampuan itu apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadi lebih baik? Kalau yang harus saya lakukan dari sekian banyak upaya yang misalkan saya mau menambah, saya punya teknik untuk menjelaskan pemaparan materinya, dari sajian materi contoh-contoh soal yang nanti saya paparkan, tentunya peserta didik juga harus ditata lebih rapi lagi, dalam artian pengelolaan kelas juga mungkin lebih ditambah lagi, karena capai atau tidaknya tergantung peserta didik tadi bisa fokus atau tidaknya. Itulah kenapa awal tadi saya bilang ada kesepakatan saya ketika saya memulai, berarti HP dipergunakan untuk yang penting saja, yang dibutuhkan saja. Jadi bisa dikatakan pengelolaan kelas harus lebih tinggi lagi, lebih konsisten lagi dengan kalau tadi orang sudah sepakati, berarti sampai akhir dia harus sama sehingga anak-anak bisa tahu dan fokus apa yang orang mau capai nanti. Ya, untuk bisa lebih baik atau maksimal, apa Bapak punya kekuatan atau punya ada kemampuan apa yang harus Bapak lakukan untuk mencapai semangat dari siswa itu sendiri? Ya, dari sekian banyak anak-anak yang saya peserta didik yang saya ajarkan itu, saya pernah kasih beberapa pertanyaan terkait dengan saya. Mereka menilai saya itu ada beberapa yang mengharapkan saya tuh tidak harus terlalu serius dari awal sampai akhir. Ada sebagian besar tuh mengharapkan ada satu diselipkan kan semacam ice breaking, anak-anak harus terlihat happy lagi, tidak terlalu tegang dari awalnya. Jadi dari situ yang harus saya tambahkan adalah bagaimana membuat ice breaking dan memancing semangatnya siswa, karena tadi saya bilang dengan materi menghitung pasti ada beberapa yang jenuh, kayak bagaimana sih untuk bisa
capai hasil dari ini pasti jenuh ada, jadi ada yang menyarankan harus lebih sering ice breaking ketika melihat beberapa siswa yang merasa Iya. bosan ketika menyampaikan Iya. perhitungan yang kemarin. Ya baik Pak, untuk membuat aspek yang atas semangat siswa itu dia tertarik dalam proses pembelajaran Bapak. Mungkin ada yang bisa mendukung Bapak dalam proses bagaimana membuat semangat siswa itu kembali dalam proses belajar mengajar. Kalau pihak yang menurut saya pihak yang bisa membantu tentunya yang ada di dalam kelas adalah pengurus kelasnya, karena di dalam situ kan sudah dibagi nih beberapa. Jadi saya selalu memanfaatkan pengurus-pengurus kelas untuk dapat membantu, misalkan dari kalau yang pas masukan pasti ada doa dan sebagainya kan saya libatkan itu. Kemudian kalau aspirasi juga ya saya minta dari kayak siswanya, atau misalkan ada kadang-kadang pantun juga dipakai itu dari beberapa siswa yang memang karena saya kan dikenal si paling pantun tuh, jadi ada beberapa yang memang sudah mempersiapkan itu. Jadi ya tadi yang datang itu dari pengurus-pengurus kelas. Biasanya masalah ice breaking ada juga pantun, berarti itu sangat menarik proses belajar mengajar, apalagi dalam perhitungan kemarin yang saya lihat Bapak menyampaikan itu, di mana anak-anak ada yang tertarik ketika mereka menyampaikan dalam diskusi itu, biasa anak-anak dapat memahami dengan tanya-tanya mereka. Nah, apa komitmen Bapak dalam melakukan hal ini? Kalau komitmen ya kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, itu harus betul-betul komitmen dari ketika saya masuk, berarti apa yang tidak boleh dan apa yang boleh itu harus selalu jalan. Itu komitmennya. Jadi karena harapannya adalah kelas itu dia tertata dengan rapi sehingga apa yang mau disampaikan, mau menjadi tujuan dari orang semua itu dia tercapai, ya harus jalan sesuai dengan yang sudah disepakati tadi. Sesuai yang sudah Bapak sepakati komitmen, mungkin kapan akan Bapak lakukan? Terlepas dari hari di mana saya mengajar pada saat itu besoknya itu saya langsung mempersiapkan sehingga di minggu berikutnya itu sudah ada. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Karena tadi yang Bapak sampaikan besok sesuai dengan jadwal Bapak ya, luar biasa. Pak, yang menjadi semangat Bapak dalam kegiatan belajar mengajar ketika Bapak menyampaikan kepada anak-anak tadi, ketika saya mengamati itu ada hal baik apa yang kalau dari hal baik untuk saya pribadi adalah bagaimana saya lebih fokus dalam artian menata kelasnya, lebih fokus dalam bagaimana saya menambah pemahaman terkait dengan materi, tips dan trik yang harus saya kasih di dalam kelasnya. Kemudian apa lagi kalau dari segi pembelajaran yang lebih lanjut itu yang tadi seperti awal yang saya bilang, saya termasuk orang yang paling serius dalam membawa materinya. Jadi dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata ice breaking itu penting juga untuk salah satunya ice breaking sebagai salah satu cara untuk bisa memancing peserta lebih fokus lagi dalam memulai atau mengikuti pembelajaran. Baik Pak, mungkin itu adalah masukan yang terkait atau dalam kegiatan supervisi kemarin itu ketika Bapak mengelola kelas, ketika Bapak memberikan materi, ketika Bapak memberikan umpan balik, dan ketika Bapak juga memberikan refleksi. Yang saya lihat kemarin itu luar biasa, ada semangat anak-anak itu, dimana semoga yang Bapak ajarkan kemarin itu menjadi proses pembelajaran bagi saya juga, karena kemarin waktu saya melihat Bapak mengajar itu dengan menggunakan media dan juga
keaktifan anak-anak dan ada semangat mereka itu menjadi terus pembelajaran dari saya, dan juga kemana Bapak juga membantu saya dalam mulai kegiatan pra sampai pada observasi sampai pada hari ini. Semoga dapat membantu kegiatan saya ke depan dan saya menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi berinovasi dalam semua yang saya dapatkan sampai di hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga Bapak sukses dan saya sukses dan kita semua yang sebagai guru sukses secara bersama. Mungkin ini yang menjadi kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan semoga kita selalu menjadi guru-guru yang baik. Ya, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dari kegiatan ini, dari sekian banyak guru yang ada di sini, saya dipilih itu menurut saya satu pencapaian bagi saya. Kenapa saya dipilih? Tentu ada beberapa poin yang menjadi penilaian. Dari situ ada yang memang belum terlalu mendalami. Dari beberapa diskusi itu juga bisa menambah pengetahuan baru bagi saya. Oh ternyata ketika di kelas kita harus begini juga. Kadang tidak boleh jalan seserius ini. Jadi ada beberapa poin yang juga saya rasakan. Jadi tentunya terima kasih lagi di Ibu terkait dengan itu ya, apa yang sudah saya dapatkan kemarin. Itu lagi saja dari saya. Semoga di waktu berikut kita bisa sama-sama untuk menambah pemahaman saya lebih jauh. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi.